Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada materi kali ini saya akan coba membuat video tutorial buat teman-teman sekalian, biar teman-teman ngikutinnya lebih mudah ya. eh Pada materi ini saya menggunakan PHP Storm. Jadi buat teman-teman yang kemarin saya kasih kan, itu kan Visual Studio Code itu, kalau misalkan teman-teman tetap ingin menggunakan Visual Studio Code itu, saya persilakan aja, nggak masalah. Cuman buat teman-teman yang ingin menggunakan PHP Storm sama seperti saya, itu nanti bakal saya kasih linknya di deskripsi ya, di deskripsinya nanti bakal saya kasih linknya. Dan untuk lisensinya nanti saya kasih juga. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan PHP Storm, silahkan di-download dulu PHP Storm-nya di link deskripsi. Oke, nah kalau misalkan sudah, eh, silahkan teman-teman untuk aktivasi PHP Storm-nya. Nah, untuk aktivasi PHP Storm-nya sendiri ini kita menggunakan koneksi internet, jadi jangan lupa dikonekin dulu ke internetnya ya. Untuk username atau emailnya itu nanti sudah saya bakal kasih ke teman-teman. Nanti saya kasih di link deskripsi juga. Dwi Ramadan. Passwordnya. Oke, kalau udah kita klik aktif. Tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, kalau misalkan sudah begini, itu tandanya PHP Storm kita sudah aktif. License to Dwi Ramadan, subscription inactive until March. Ya, jadi aktif sampai tahun depan ya, sampai 25 Maret tahun depan 2021. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa klik continue. Oke, ini eh, halaman utama dari PHP Storm ya, atau form utama dari PHP Storm ya. Kalau misalkan PHP Storm-nya udah nggak ada masalah, sekarang kita buka project yang kemarin kita buat, PRJ1 ya. Kita open. Saya kebetulan nyimpennya di dokumen, di data ngajar, pemrograman 3, praktikum, kuasar, PRJ1 ini. Oke, jadi ini yang kita open. Kita lanjutin pakai project kemarin aja. Oh ya, pada materi kali ini kita bakal coba untuk ngebuat UI atau tampilan di Quasar menggunakan Vue.js ya. Jadi kita akan coba untuk bikin tampilan login dan tampilan registrasi. Oke. Kalau udah dibuka kayak gini, sekarang silakan teman-teman ke terminal yang ada di bawah sini. Kita coba untuk jalankan project kita. Kemarin udah saya kasih tahu komennya ya untuk menjalankan project ini. Itu Quasar Dev. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, inilah halaman utama dari Quasar. Jadi ketika kita pertama kali menginstal Quasar, itu sudah dikasih halaman utamanya kayak gini. Udah ada header, udah ada sidebar, dan satu page di sini. Oke, kalau udah, sekarang kita akan membuat halaman loginnya terlebih dahulu.
Oke, nah namun sebelum kita masuk ke membuat halaman login, kita harus membuat layoutnya terlebih dahulu. Layoutnya ada di layout ya, di sini. Silakan teman-teman bisa klik kanan di sini. Kita pilih new, selanjutnya kita pilih view komponen di sini. Kita bikin nama layoutnya. Oh ya, sorry, kalau misalkan buat teman-teman yang baru install apa ini namanya PHP Storm ya, itu biasanya dia belum ada .view-nya gini. Ketika kita klik new, itu biasanya dia belum ada view komponennya. Jadi kalau misalkan belum ada, itu silakan teman-teman ke file, kalau yang di Windows itu ke file, terus ke setting, terus ke setting ya. Nah nanti halamannya bakal kayak gini. Silakan teman-teman ke plugin sini nih. Di sini ada plugin. Terus di sini ada type to see options. Nah di sini kita cari view. Oke, ini karena di punya saya sudah terinstall, maka statusnya di sini installed. Kalau misalkan dia belum, ini kayak yang di bawahnya, dia minta diinstal. Oke, kalau misalkan belum, silahkan diklik aja install sampai prosesnya selesai. Biasanya nanti kalau proses sudah selesai, dia minta restart IDE-nya, itu di restart aja. Oke, di restart ntar dia bakal ngebuka lagi halaman IDE kita. Oke, kalau misalkan udah ke restart, sekarang kita lanjut untuk ngebuat satu file view-nya yang tadi. Kita klik kanan di sini, kita pilih new, kita pilih view komponen. Nah, ini kita bikin layoutnya dulu. Yang pertama, kita bikin layout untuk login dan registrasi. Di sini berarti kita bikin login, regis, layout. Oke, kalau udah di enter aja. Nah kayak gini. Nah ini file view-nya. Jadi ketika kita memilih atau membuat file view, nanti otomatis bakal kebuat kayak gini. Nah nanti biasanya kalau masih pertama kita baru ngebuat file view-nya, biasanya ada yang error-error kayak gini, merah-merah kayak gini. Jangan panik, kita akalin dulu yang ini, kita benahi yang bawah dulu, yang dari sini ya. Nah silakan teman-teman sorot ke yang merah-merahnya ini, kita klik kayak gini. Selanjutnya kita tekan Alt Enter. Nah nanti bakal muncul suggestion-nya, itu kita pilih yang Aslin Fix Current File. Nah kayak gini ya. Oke, gampang. Selanjutnya kita menyeting template-nya dulu di sini. Ini yang merah yang di sini biarin aja. Oke, kalau ngebuat template-nya, template untuk login regisnya, silakan teman-teman ikuti codingnya. Kita pasang dulu layoutnya, key strip layout di sini. Selanjutnya ada view, kita HHR, LPR, LF, F. Oke, nah, ini udah standar dari Quasar ya, jadi silakan teman-teman ikuti saja ya. Selanjutnya kita buat page-nya. Untuk menampung page kita bisa menggunakan key page container. Oke, nah yang terakhir ini kita pasang router strip view. Oke, nah udah jadi cukup segini aja untuk mengatur layout pada login regisnya. Nah selanjutnya kita membuat tampilan untuk login terlebih dahulu. Silakan teman-teman ke page di sini, di page. Selanjutnya kita klik kanan,
kita buat directory dulu, biarin nanti nggak acak-acakan ketika kita sudah banyak file. Jadi khusus kita pisahkan untuk user sendiri. Misalkan nanti kita sudah membuat dashboard gitu, kita pisahkan juga untuk dashboardnya sendiri gitu-gitu. Oke, di sini kita bikin users. Di dalam directory users ini kita bikin satu file view komponen lagi. Kita kasih namanya login ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang error kayak begini lagi, itu jangan panik, kita sorot lagi ke sini. Selanjutnya kita tekan alt enter. Kalau udah kita pilih yang aslin fix current file. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita buat untuk halaman loginnya, itu ada di inside-nya atau di dalam template sini. Sebenarnya di Quasar itu sudah dilengkapi ya dengan beberapa komponen-komponen, jadi kita bisa tinggal makainya aja komponen-komponen yang ingin kita gunakan. Nah, silakan teman-teman buka Quasar Dev. Nah, di sini ada get started, why Quasar, video tutorials. Oke, kita langsung aja ke get started-nya. Nah, kita cari form. Nah, kita pilih yang ini ya, form submitting to a URL native form submit. Nah, jadi untuk form sendiri itu sebenarnya sudah disediakan oleh si Quasarnya. Jadi kita tinggal make aja. Untuk melihat scriptnya bisa kita sorot di sini ya, view source. Oke, nah ini tinggal kita copy kayak gini sampai div, dari div atas sampai div, ini template-nya nggak usah. Oke, kalau udah sekarang kita paste di sini. Oke, kalau nggak ada error berarti udah aman ini. Selanjutnya untuk di outside-nya, di bagian script ini itu masih ada lagi codingannya. Nah, di sebelah kanannya ya, ini kita klik aja. Oke, nah ini silakan teman-teman copy dari yang data ini, kita copy sampai sini ya. Oke, nah ini ada error di sini. Kalau ada error kayak gini kita arahin ke sini, terus kita alt enter, kita aslin fix current file. Nah, jadi dia bakal ngebenerin sendiri. Oke, udah ya. Nah, ini sih sebenarnya kenapa saya arahkan teman-teman ke Quasar, karena di Quasar ini sudah dilengkapi ya untuk komponen-komponennya. Untuk komponen-komponen ini sudah dilengkapi, jadi kita tinggal menggunakannya saja. Kayak misalkan kita ingin menggunakan table gitu, table itu sudah disediakan juga table. Nah, ini untuk table-table, misalkan nanti teman-teman ingin menggunakan, itu udah disediakan sama si Quasar, jadi kita tinggal pakai aja sih, intinya kayak gitu. Jadi mempercepat kita dalam pembuatan aplikasi. Oke, kita balik lagi ke keyformnya. Nah, tadi ini udah kita copy ya codingnya. Sebelumnya kalau kita ingin menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh Quasar, itu kita harus installation dulu ya. Nah, ini dikasih tahu sama dia, kita harus menambahkan key form. Kita tambahkan key form di dalam komponen. Oke, ini kita silakan teman-teman copy ini key form ini.
Selanjutnya kita ke quasar.com.js-nya. Nah, di sini kalau misalkan yang posisinya di sini, silahkan di scroll ke bawah, cari yang components, di bawahnya directives ya. Oke, ini kita enter, kita paste yang tadi. Ini kurang satu. Nah, kita taruh sini key form ya. Jadi setiap kita ingin menggunakan komponen yang ada di Quasar itu harus kita install dulu. Jadi kayak misalkan tadi kita menggunakan table. Nah, kalau kita ingin menggunakan table, ini ada beberapa yang harus diinstal. Yang pertama ada Keytable, Keyth, Keytr, dan Keytd. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau misalkan teman-teman nantinya mau pakai table kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke keyform ya. Ini ya. Oke, kalau ini udah. Sekarang kita setting untuk rootesnya. Jadi rootes itu untuk tujuan URL ya, atau endpointnya. Ini udah ada contohnya ya. Kita tinggal ambil aja yang ini, kita copy paste. Untuk patch-nya dibiarin. Nah, untuk komponennya, untuk layoutnya kita panggil yang tadi kita buat, login regis layout. Selanjutnya untuk path yang bawah, untuk yang children-nya itu kita kasih nama untuk endpoint-nya out/login. Oke. Terus untuk ini kita tadi ada di dalam users ya, di page di dalam users, terus login.view. Oke. Udah? Nah, kalau udah, sekarang kita coba panggil endpoint out/login ini. Kita coba panggil out/login di sini ya. Out/login. Nah, nanti tampilnya kayak gini dia. Ini jadi halaman login kita, masih standar bawaannya si Quasar, masih standar banget. Kita modif, jadi ini bisa kita modif ya, biar nggak di sini posisinya. Kita coba modif, kita taruh tengah nantinya. Oke, kita mulai modif. Ini agak sedikit membingungkan atau sedikit memusingkan, jadi silakan diikutin ya baik-baik. Oke, kita ke login.view-nya dulu. Untuk yang dari div ini bisa kita hapus dulu aja karena belum kepake. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kita modif dulu untuk halaman loginnya ini. Silakan diikuti codingnya. Key layout class bg strip. Untuk backgroundnya kita kasih blue. Oke, 1. Nah, untuk background ini nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri ya. Untuk backgroundnya silakan nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri. Di sini selanjutnya kita kasih view. Oke, selanjutnya kita panggil key page container. Oke, selanjutnya kita panggil key page-nya. Kita tutup langsung biar nggak lupa. Ada suara motor karena di pinggir jalan. Padding sama dengan padding class row, kita buat row di sini
kita bikin center, selanjutnya justify, ya, kita bikin center juga. Oke, kalau udah selanjutnya kita kasih div di sini, kita setting lagi divnya, kelas raw full width. Oke, kita enter lagi, kita kasih div lagi di sini ya. Kelas call, kita kasih kolom di sini md 8, offsetnya kita kasih offset strip md 2. Oke, selanjutnya call xs, saya lupa 12, key strip pl, strip md, terus selanjutnya kita key strip pr, md, key strip pt, strip sm. Oke, saya cek lagi. Oke, selanjutnya kita menggunakan keycard ya di sini, keycard. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi setiap kita ingin menggunakan komponen di Quasar itu harus kita instalasi dulu di komponen yang ada di quasar.conf-nya. Nah, di sini kita menggunakan keycard. Jadi kita balik lagi ke sini. Silakan teman-teman cari keycard. Nah, ini ya keycard ya. Keycard ada keycard section, keycard action. Ini kita copy semua aja. Kita copy semua. Selanjutnya kita taruh di quasar conf-nya. Ini kita kasih koma. Nah, udah. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Keycard ini kita kasih flat. Selanjutnya kelas sama dengan, kita buat backgroundnya jadi putih, teksnya black. Oke, di dalamnya kita kasih div lagi, kita modif, ada kelas row, lagi kelas call md6, call xs, kita kasih 12. Oke, xx 12. Selanjutnya kita kasih div lagi di sini. Kelas lagi row qpt strip md spasi qbb strip md. Terus kita kasih background di sini, background tail 5. Ini untuk background sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa nanti eksplorasi sendiri. Oke,
Selanjutnya kita coba kita kasih div lagi di sini. Kita kasih div lagi. Di 8. Selanjutnya kita kasih offset lagi di sini, offset 2. Oke. All strip XS 8. Oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya nanti kayak gini. Kita kasih gambar di sini. Ini kita enter lagi. Kita kasih gambar. Nah, seperti tadi, setiap kita ingin memanggil komponen, kita harus instalasi di Quasar Conf-nya. Kita ingin menggunakan gambar itu kita bisa menggunakan key image kalau di sini ya. Di sini ada key image installation, kita lihat. Nah, untuk key image ini bisa kita copy langsung. Kita taruh di sini ya. Oke. Key image-nya. Nah, selanjutnya kita bikin kita cari gambarnya dulu. Silakan teman-teman cari gambar, terserah mau di mana aja. Saya saran sih di Flat Icon yang gratis. Terus gambarnya ya lumayan bagus-bagus. Ya, silakan cari, misalkan users atau apa gitu, terserah teman-teman lah ya. Pokoknya teman-teman ini untuk gambarnya. Tapi saya sudah menyiapkan satu gambar di sini. Saya menggunakan white.png. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman udah ngedownload gambarnya, silakan ini di copy, terus kita masuk ke PHP Storm-nya lagi. Kita ke statics ya. Terus kita klik ininya, staticsnya ini, kita paste di sini. Jadi kalau udah, nah selanjutnya kita buat gambarnya di sini. Kita panggil key image, spinner colornya kita kasih warna putih. White. Kita tutup dulu. Oke. Selanjutnya untuk placeholder src nya, nah ini kita arahin ke folder static, terus ke white.png. Statics tulisannya statics gini ya, static/white.png. Benar ya, gini statics white.png. Oke. Nah, selanjutnya untuk src nya itu sama, jadi kita arahin ke statics/white.png. Oke, sudah. Kalau udah, sekarang kita lihat jadi apa enggak. Nah, jadinya kayak gini nanti ya untuk desainnya. Nah, nanti yang sebelah sini itu kita bakal kasih untuk key form yang tadi. Jadi kita masukin di sini. Kalau misalkan tadi nggak kita kasih coding ini kan tadi dia di atas ini jadinya. Nah, jadi ini nanti kita taruh di sini. Ya. Untuk key form yang tadi. Oke, sebenarnya bisa langsung teman-teman kasih untuk key form-nya yang tadi di sini.
silakan teman-teman taruh di satu dua. Nah, ini kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Kita balik lagi ke Quasar Conf-nya di sini. Kita cari tadi key form ya. Key form. Nah, ini dia key form. Kita scroll ke atas. Ini. Nah, untuk ngopinya ini mulai dari div sama ya. Kita copy dari div sini. Oke, kita paste di sini. Sekarang kita lihat. Oke, nah ini jadi kayak gini. Ini biar panjang ke sini, ini kita hapus yang bagian style ya. Style max width 400 px ini kita hapus. Jadi biar dia panjang aja. Kok nggak mau refresh? Sorry. Why? Sebentar. Kenapa dia tidak mau? Oh, kita harus tambahkan seperti di sini. Tambahkan div lagi. Class all. Sebentar. Biar nggak bingung. Jadi yang tadi ini kita copy dulu. Kita cut dulu ya. Sampai di sini. Ya, sampai di sini. Sampai di sini benar ya. Oke, sampai di sini benar. Jadi yang tadi kita cut dulu. Kita kasih satu div lagi di sini. Class call strip md strip 6. Oke, call xs strip 12 key strip pt strip md. Oke, kalau udah sekarang kita paste yang tadi. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang udah full ke sini ya. Jadi tampilannya seperti ini untuk loginnya. Jadi nggak di sini lagi kayak awal tadi setelah kita modif. Kalau di login itu biasanya yang dimasukin adalah username dan password. Jadi ini bisa kita langsung ubah aja. Your name, your age ini bisa kita ubah. Kita ubah di key inputnya. Nah, ini di sini ada your name. Bisa kita rubah di sini. Misalkan username. Untuk hintnya kita samain aja username. Untuk please type somethingnya juga ini kita ganti. Misalkan masukkan atau data tidak boleh kosong. Oke. Selanjutnya ini untuk type-nya, ini kan kita mau buat passwordnya, ada username ada password. Type-nya kita ganti dulu jadi password biar nanti dia jadi titik-titik atau bintang-bintang. Terus untuk labelnya sendiri ini kita ganti juga jadi password. Kita kasih hint password. Oke. Nah, untuk ininya kita copy dari sini aja, dari rules ini kita copy. Jadi rules yang ini kita hapus, kita replace dengan rules yang atas, kita samain.
Oke, sekarang kita lihat. Nah, dia udah berubah jadi username dan password. Oke, data tidak boleh kosong. Nah, oke. Kalau udah, nah untuk vModel ini bisa kita rubah di outside-nya, di bagian outside-nya. Jadi di bagian sini ini bisa kita rubah. Tadi kita buat username, terus di sini password. Oke, jadi yang atas tadi kita rubah lagi. Ini jadi username, ini jadi password. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ubah tulisan submit dan reset ini menjadi login dan register. Terus untuk yang toggle ini kita hapus saja karena nggak kepake. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau makainya juga ya nggak masalah. Ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Terus untuk submitnya ini kita ganti jadi login ya. Terus untuk resetnya sendiri kita ganti jadi registrasi. Oke, mudah ya. Nah, jadi kita punya dua button, ada login dan ada registrasi. Kita lanjut lagi. Ini type yang reset ini bisa kita hapus saja ya. Kita hapus saja untuk type yang resetnya. Kita coba apakah dia masih bisa ngereset. Nah, nggak bisa. Oke, jadi ini untuk halaman loginnya sudah selesai. Selanjutnya kita bakal coba bikin untuk halaman registrasinya ya. Kita bikin halaman registrasinya. Nah, karena kita udah punya foundationnya di sini yang tadi kita buat, jadi ini bisa kita copy aja ya. Untuk dari halaman login ini nanti bisa kita copy untuk halaman registrasinya. Oke, jadi yang pertama kita bikin lagi di page, terus di users tadi. Di sini kita klik kanan, kita bikin satu view komponen lagi namanya registrasi. Oke, ini seperti tadi ya, kita kasihin. Ini yang login, ini tinggal kita copy aja. Jadi dari key layout ini kita copy terus sampai bawah sampai key layout yang ini. Kita ke registrasi lagi, ini kita paste. Oke, udah jadi, gampang kan. Nah, selanjutnya yang bawah yang di outsetnya juga ini kita ikutin aja. Jadi dari data ini kita copy sampai sini ya. Ini di sini kita kasih koma dulu, baru kita paste. Oke, sudah tidak ada error. Nah, kalau udah ngebuat halaman registrasinya, sekarang kita ke rootesnya untuk ngebuat endpointnya ya. Untuk ngebuat endpointnya kita kasih koma di sini. Ini bisa kita langsung paste aja biar cepet begini ya. Nah, di sini kita ganti jadi registrasi. Kita ke registrasi. Oke ya. Nah, jadi kita ada endpoint out login dan endpoint out registrasi. Balik lagi ke registrasinya.
Kita coba tambahin satu inputan lagi di sini. Oke, yang kita ganti yang atasnya ya. Ini type-nya kita hapus. Ini password biarin dulu. Untuk labelnya kita ganti jadi username, ini email ya. Email. Oke. Sudah. Sekarang kita coba apakah jalan. Kita ganti ke apa tadi nama endpointnya, registrasi. Nah, jadi ada 3 ya, ada username, email, dan password. Jadi ada 3. Kalau mau ditambahin satu lagi nggak apa-apa. Kalau mau coba-coba misalkan kayak gini, nanti bakal ada 4 dan seterusnya. Nah, cuman kalau misalkan kayak gini dia gambar di yang sebelah kirinya ini nggak bagus. Ya, ini kita bikin 4 aja ya. Jadi ada username, ada email, terus ini ada satu lagi apa ya, nomor telepon misalkan. Telepon. Oke, jadi kita ada 4. Ada username, email, nomor telepon, dan password. Oke, nah kalau udah kita bikin key inputnya, sekarang kita ke datanya. Ini kita tambah. Jadi ada email ya. Terus tadi apa? No telepon. Ya. Ini kita sesuaikan untuk view modelnya. Ini email kita sesuaikan jadi email. Terus nomor telepon kita sesuaikan jadi nomor telepon. Oke. Kita coba. Oke, sudah. Nah, untuk gambarnya lebih baik kita hapus, biarin dia nggak mengganggu untuk tampilannya, karena di sini ada jarak. Jadi lebih baik kita hapus saja gambar ini. Kita hapus dari sini sampai sini. Oke, gini jadinya. Terus biar dia panjang, sebentar, biar dia panjang ke samping. Ini kita ganti jadi 12. Nah, jadi panjang ke samping. Terus kita kasih di sininya key card sections. Kita tutup dulu, lupa. Teks, kita kasih teksnya blue, gray 14. Oke. Nah, udah. Selanjutnya kita kasih div di sini. Div class teks H4. Selanjutnya kita kasih judul, misalkan di sini registrasi. Oke.
kita lihat. Nah, jadi kayak gini ya registrasinya. Oke, sudah, kita udah buat login di sini, registrasi di sini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengaktifkan buttonnya? Jadi ketika kita klik registrasi, dia bakal otomatis ke halaman registrasi. Itu kita bisa menggunakan to. Jadi silakan teman-teman ke login dulu. Kita kasih fungsinya di sini di key button yang registrasi. Kita tambahin to slash out, sesuaikan ya, karena nama endpointnya adalah out slash registrasi. Ini kita copy aja. Nah, slash out slash registrasi. Jadi to itu fungsinya untuk berpindah halaman dari halaman satu ke halaman berikutnya, begitu. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba, kita klik registrasi. Nah, mau kan sekarang di sini. Oke, begitupun sebaliknya di registrasi. Ini registrasi ini belum kita rubah ya, masih login. Jadi di halaman registrasi ini buttonnya kita rubah dulu. Yang login kita ganti jadi registrasi, terus yang registrasi kita ganti jadi login. Oke, ini yang login sama kayak tadi, kita to slash out slash login. Oke. Nah, jadi ketika kita klik login, dia bakal balik ke sini. Oke, kita cek untuk codingannya apakah ada yang error. Itu teman-teman bisa klik kanan, terus bisa inspect elemen di sini, terus ke console, kita refresh. Nah, jika di konsol ini tidak ada merah-merah kayak gitu, itu berarti codingan kita tidak ada yang error. Kita coba ke yang registrasi, apakah ada yang error. Kita refresh. Ya, tidak ada yang error juga ya di registrasi, berarti codingan kita aman sejauh ini. Oke, jadi cukup sekian untuk materi di video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan teman-teman bisa langsung kontak WA. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.